hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Syukurlah bakarala basa. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami dari hal yang tidak baik menjadi hal yang luar biasa. Sebab itu Tuhan Yesus, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Kami mau bawakan pujian ini bagi Engkau, biarlah Engkau disenangkan. Haleluya. Shikarala bakarala bashikarala basa. Kiarala bashikarala basa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yesus, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
membawa kami untuk semakin yakin bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang tahu apa menjadi pergumulan kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami yakin dan percaya 100% Engkau Allah sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur boleh bertemu dalam cinta kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur boleh menaikkan pujian, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan yang besar. Dan kiranya pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Dia hari ini, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini, mari kita siapkan hati kita untuk dibenahi, dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, karena firman itu hidup, firman itu kekuatan, firman itu pelita bagi kaki kita. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, firman itu akan menuntun untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini, mari kita ambil Alkitab kita dan kita menemukan pembacaan kita dalam suratan Efesus. Kita akan baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 saja. Ada 3 ayat yang akan kita baca pada sore hari ini. Mari kita baca. Kalau saudara sudah dapat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan
nasihat dan peringatan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kita sama-sama tahu bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang aktif dalam pelayanan, jemaat yang tetap teguh di dalam banyak hal, jemaat yang begitu setia dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tetapi satu waktu, kalau kita lompat pada suratan yang lain atau yang disebut dengan suratan Wahyu, kita akan menemukan pada pasal yang kedua bagaimana kehebatan dari jemaat Efesus itu diakui oleh Tuhan. Tetapi di dalam pengakuan Tuhan ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena kenapa? Tuhan berkata, tapi aku mencela engkau. Kenapa mereka dicela? Karena mereka jatuh begitu dalam. Sekali lagi, kenapa mereka dicela? Karena mereka jatuh begitu dalam. Kejatuhan mereka apa? Kejatuhan mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, persoalan terbesar dalam kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu sebabnya Alkitab selalu mengingatkan kita, biarlah kasih itu selalu mengikat kita. Kasih itu harus mempengaruhi kehidupan kita. Milikilah kasih. Siapa yang menuruti firman Tuhan, maka dia adalah orang yang melakukan kasih itu, menyatakan kasih itu. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya ingin bawa saudara untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu perenungan khusus bagi kehidupan kita lewat penyataan-penyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Ada 3 poin, kalau diberikan masih memenuhi waktu, saya akan bahas dalam beberapa poin. Tapi poin yang pertama, saudara, mari kita temukan dalam ayat yang baru kita baca tadi, di mana di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara lihat kata karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan seteliti-telitinya bagaimana kamu hidup. Di dalam penyataan ini kita menemukan bagaimana kebenaran firman Tuhan sedang menuntun kita untuk bisa mengevaluasi diri. Bagaimana kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita sibuk, tetapi kita sudah lupa inti daripada kekristenan. Saya katakan tadi bahwa jemaat Tuhan yang ada di Efesus dicela Tuhan. Bukan karena mereka tidak hebat. Bukan karena mereka tidak melakukan sesuatu. Tetapi karena mereka meninggalkan esensi dari tujuan kekristenan yang sesungguhnya. Ingat, tujuan kekristenan bukan hanya sekedar pergi ke gereja. Tujuan kekristenan bukan hanya sekedar melayani. Tujuan kekristenan bukan sakit sembuh. Tapi tujuan kekristenan adalah bagaimana kita menghasilkan buah. Nah, Alkitab berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu. Kata kamu itu menunjuk kepada pribadi masing-masing. Jadi Alkitab sudah mengajar kita, perhatikanlah bagaimana kamu, bukan tetanggamu, bukan orang lain, bukan istrimu, tapi pribadimu, bagaimana kamu hidup. Apakah perjalanan kehidupan kekristenanmu hari ini semakin meningkat? Atau dia stuck? Atau kehidupan kekristenanmu dia punya grafik yang terus naik? Atau kehidupan kekristenanmu sedang menurun hari ini? Saudara, ada momen-momen di mana kita diberikan Tuhan untuk kita bisa mengevaluasi.
Tuhan sendiri pun mengevaluasi semua ciptaannya. Ketika pada hari pertama dikatakan dia melihat semuanya baik, hari kedua, hari ketiga, dia katakan, akhirnya dia berkata, sungguh amat baik. Ada waktu-waktu di mana kita bisa mengevaluasi diri. Bukan evaluasi orang lain, bukan mengevaluasi tetanggamu, tetapi evaluasi dirimu. Ini penting, agar kita bisa menemukan diri kita menjadi orang yang terus berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan juga bisa menemukan pribadi yang menyenangkan hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada poin yang pertama ini, firman Tuhan sedang mengajak kita untuk bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita. Saya teringat dalam kitab Hagai. Kitab Hagai memberikan sebuah penyataan yang hebat ketika orang-orang Israel sedang membangun rumah Tuhan, dan Tuhan memperingatkan orang-orang Israel itu untuk bisa bagaimana memperhatikan situasi mereka waktu itu. Di sana dikatakan dalam Hagai 1. Hagai 1, firman Tuhan bunyinya demikian. Hagai, kitab Hagai, ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa Tuhan berkata kepada orang Israel, perhatikan keadaanmu? Karena ada sebuah persoalan, ada sesuatu yang sangat esensi, itu dilupakan. Ada sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan, tapi itu dilupakan. Apa itu, saudara? Yaitu ketika mereka melupakan untuk membangun bait Allah. Tetapi mereka lebih penting membangun rumah mereka. Lebih penting buat mereka untuk membangun, memampani rumah mereka dengan baik. Dan Alkitab berkata, apakah sudah waktunya? Dan kau membiarkan rumah Allah itu terbengkalai. Kalau saya menarik pada pengalaman kehidupan kita hari ini, ketika kita berbicara tentang rumah Allah, Alkitab berkata dengan jelas dalam 1 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sesuatu yang begitu penting bagi Tuhan adalah bagaimana kita mengembangkan hidup. Bagaimana kita mengembangkan kehidupan rohani kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hidupmu hari ini? Aku sebagai orang Kristen, sudah berapa tahun kau menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kau melayani Tuhan? Bagaimana kehidupan statistik, kehidupan rohanimu seperti apa? Saya tidak bisa menilai. Tetapi izinkan Tuhan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kehidupan kita semakin naik atau kehidupan kita semakin turun? Ini penting bagi Tuhan, agar kita tidak dicelah. Amin, saudara. Yang kedua, bagian yang kedua dikatakan di sana. Saya lompat pada ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini kita setuju atau tidak setuju? Pada periodik di mana Paulus menulis surat ini, Paulus sudah melihat suatu kejahatan. Nah, bayangkan pada waktu itu saja dikatakan hari-hari ini jahat. Apalagi ketika kita menarik pada hari ini di lingkungan kita, di bangsa kita, bahkan ketika kita memperhatikan di televisi, bagaimana keadaan hari ini? Bukankah hari-hari ini masyarakat, orang-orang tertentu kehilangan moralitas mereka? Mereka sudah tidak punya perasaan. Orang lain sudah dianggap seperti binatang. Ini menunjukkan tentang hari ini semakin jahat. Hari ini semakin tidak baik. Hari ini semakin menuju kepada kehancuran. Nah, ketika kita merenungkan hari ini adalah hari yang semakin jahat, hari ini hari yang tidak menentu, hari ini hari yang begitu jahat, apa yang kita gunakan, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Bukankah yang Tuhan maukan dalam kehidupan ini adalah kita semakin dekat dengan Tuhan?
kita menggunakan waktu untuk semakin intim dengan Tuhan. Pemazmur berkata begini, satu hal yang aku rindu, diam di dalam rumah Tuhan, menikmati baikmu. Lebih baik satu hari dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara tahu kenapa dia punya kerinduan seperti itu? Karena dia menyadari dan dia mengalami di dalam rumah Tuhan ada banyak berkat-berkat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada mujizat. Di dalam rumah Tuhan ada pemulihan. Di dalam rumah Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin buat dia. Bagaimana waktu kita hari ini? Bagaimana waktu-waktu kita di hari ini? Apakah kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin atau tidak? Hari-hari ini semakin jahat. Hal yang harus kita lakukan adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung pada harta. Bukan bergantung pada pendeta. Bukan bergantung kepada orang lain. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Amin. Hanya Tuhan. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita gunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Bukankah setiap kita diberikan waktu yang sama? Bukankah setiap kita diberikan hari yang sama? Bukankah setiap kita diberikan jam yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama, minggu yang sama, hari yang sama? Kita dikasih kesamaan, diizinkan untuk menikmati sesuatu yang sama. Tetapi dalam pengolahan waktu, di sana Tuhan mau kita menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita mau melayani pun, bukan hikmat kekuatan manusia yang kita andalkan. Bukan skill kita, bukan kemampuan kita, tapi kekuatan Tuhan yang kita butuhkan. Nah, kita hanya bisa peroleh ketika kita punya waktu yang banyak dengan Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, pergunakanlah waktumu yang Tuhan beri kepadamu hari ini. Satu waktu Tuhan berkata kepada umat Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam Yesaya dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Semua menunjukkan tentang waktu. Ada waktu kita tidak bisa bertemu. Dikata selama di sana menunjukkan satu periode, satu waktu di mana waktu itu kita harus gunakan selama dia berkenan ditemui, kita temui dia. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ada waktu yang Tuhan beri untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ingat ketika pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu menunjukkan bahwa 1 hari ini akan menentukan hari-harimu ke depan. Akan menentukan keadaanmu ke depan. 1 hari akan menentukan keadaanmu ke depan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, mari sama-sama kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, kita perlu Tuhan untuk memberikan kekuatan baru. Kita perlu Tuhan untuk menuntun kita. Kita perlu Tuhan untuk memberikan hikmat untuk mengatasi hari-hari yang sudah tidak menentu seperti ini. Yang kedua dan yang ketiga, Alkitab berkata begini dalam ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow. Tetapi dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bilang di samping kiri kananmu, kalaupun bodoh,
jangan terlalu sempurna bodohnya. Bodoh di sini bukan, saya selalu berkata bodoh di sini bukan menyangkut, tidak ada sangkut pautnya dengan status pendidikan. Tidak ada sangkut paut dengan strata pendidikan seseorang, tidak. Tapi bodoh di sini menyangkut pada mengetahui tapi tidak melakukan, itu bodoh. Seberapa banyak kau tahu kebenaran firman Tuhan dan kau tidak lakukannya, engkau bodoh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Ada satu jeril lelah, satu usaha, satu keinginan yang dikembangkan untuk berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Jelas kehendak Tuhan. Kalau kita kembali pada pasal yang sebelumnya dari kitab ini, dari kitab Efesus, dari pasal 4 ayat yang ke-17, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Alkitab berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehendak Tuhan itu, jangan kau hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara tahu orang yang tidak mengenal Allah? Orang yang sudah tidak peduli tentang Tuhan. Orang yang sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang biasa. Dosa menjadi satu habit dalam hidupnya. Makanya Paulus bilang, janganlah kamu lagi sama. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini kehendak Tuhan. Ini kemauannya Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, mengerti kehendak Tuhan. Tapi saya mau beritahu, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma 12. Alkitab berkata dalam Roma 12, dia berkata begini. Roma 12 ayat yang, mari kita sama-sama buka. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin dan saudara dengarkan apa yang saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara mau mengerti kehendak Tuhan, saudara bisa memahami kehendak Tuhan, tidak ada cara lain selain daripada mengubah paradigma. Hidup tidak sama seperti Tuhan, tapi berubah, mengalami perubahan. Itu jalan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jangan seperti dunia ini. Kalau Efesus tadi katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan adalah kita menjadi sama seperti Dia. Kehendak Tuhan adalah kita menghasilkan buah. Kehendak Tuhan adalah bagaimana kita memberi yang terbaik ketika kita menyembah. Seperti kita menyembah tadi. Tuhan bilang, beribadahlah dengan cara yang berkenan, dengan rasa takut dan gentar, dengan rasa hormat. Hari-hari ini banyak gereja, banyak orang yang beribadah dengan sudah tidak punya rasa kagum lagi kepada Tuhan. Makanya datang ke gereja pas kebenaran firman seperti ini disampaikan, apa yang mereka lakukan? Main HP di belakang. Apakah itu kekaguman akan Tuhan? Apakah itu rasa takut akan Tuhan? Tidak. Itu bukan rasa kekaguman. Tapi kalau engkau datang beribadah, menyembah Tuhan, sampai selesai ibadah kau tidak otak-atik HP, bermain WhatsApp, bermain medsos, dan lain sebagainya. Maka saya berkata, engkau sedang belajar untuk menghormati Tuhan. Tapi dengar dengan baik. Ketika engkau beribadah,
dan engkau bermain menggunakan HP, membuka semua medsos sementara ibadah, itu bentuk rasa tidak hormatmu kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, kau beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kehendak Tuhan, kau tidak hidup sama seperti orang tidak mengenal Allah. Kehendak Tuhan, engkau mengalami perubahan dalam berpikir. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, Dia mau kau berbuah. Kehendak Tuhan apa? Dia mau kau mendengar dan melakukannya. Itu kehendak Tuhan. Kiranya 3 poin pada malam hari ini bisa menuntun kita untuk memahami, mengerti apa sebenarnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Yang kedua, pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidupmu. Keinginan Tuhan, yaitu Dia tidak mau engkau kembali hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak punya rasa hormat terhadap Tuhan. Kehendak Tuhan, yaitu supaya engkau menghasilkan buah. Kehendak Tuhan, supaya engkau beribadah dengan rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan, kiranya terpatri dalam kehidupan kami semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan itu menjadi bekal bagi kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Dalam kesempatan ini, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua para pendengar yang bisa mendengarkan kebenaran ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami menjadi orang Kristen yang berubah. Kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kami menjadi orang Kristen yang meningkat kualitas rohani kami di hadapan hadirat-Mu. Itu sebabnya kami berdoa. Berkati semua jemaat. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati kami semua. Dengan berkat itu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Juga Engkau berkati LOB Tuhan, dalam pelayanan yang dikerjakan untuk penjangkauan jiwa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu dalam melakukan semua aktivitas. Tujuan mereka hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tujuan mereka untuk memberkati, sehingga setiap mulut bisa mengaku, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan semakin limpah. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden kami. Berkati para panglima-panglima kami, keamanan kami, baik itu TNI, Polri kami. Berkati para gubernur kami Tuhan, wakil gubernur kami. Berkati Tuhan para bupati, wakil bupati kami, pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW kami. Taruhkan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada, sehingga di dalamnya Tuhan ada kami boleh menikmati keadilan. Di dalamnya kami boleh menikmati sukacita besar yang daripada Tuhan. Engkau berkati juga para anggota legislatif, yudikatif, baik tingkat pusat, provinsi, daerah. Kiranya kehadiran mereka di parlemen yang ada Tuhan, mereka boleh menyuarakan hati rakyat. Mereka boleh menyuarakan suara rakyat di parlemen sana, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya bermanfaat, semuanya kembali bagi kepentingan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa. Sekali Engkau berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, dari semua wabah COVID-19 yang sedang merajalela, yang sedang menyerang setiap banyak umat orang-orang di Indonesia, di seluruh dunia. Kiranya Tuhan lewat COVID-19 kami boleh memahami bahwa perlindungan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang terpapar maupun yang terkapar oleh COVID-19,
bahkan oleh sakit penyakit apapun. Hari ini hamba berdoa, kiranya kesembuhan, pemulihan terjadi bagi kehidupan mereka semua. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam melayani Engkau. Kiranya berkat-berkat yang spesial, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi pengalaman kehidupan kami semua, dan berkat itu membawa kami semakin dekat dan semakin berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini menjadi doa kami, biar kebenaran itu terus menghidupkan kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan